Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita telah tiba pada hari ke-15 perenungan dalam menyongsong New Normal. Bapak Ibu Saudara tentunya pernah mendengar istilah motto atau slogan, bukan? Motto atau slogan adalah kalimat atau kata-kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman, atau prinsip dari seseorang. Tujuan dari motto atau slogan itu adalah untuk memotivasi diri di dalam menjalani kehidupan ini. Pada perenungan Gema hari ini, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Paulus yang seringkali dijadikan motto atau slogan yang merupakan ayat favorit bagi banyak orang Kristen. Kalimat itu terdapat di dalam Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Apakah maksud Paulus ketika ia mengucapkan kalimat ini pada suratnya kepada jemaat di Filipi? Pada bagian ini, Paulus tidak sedang membandingkan antara kematian ataupun kehidupan. Dia tidak sedang mengatakan bahwa kematiannya jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupannya. Dia pun tidak sedang mengharapkan kematian menjemputnya dengan segera, sehingga dengan demikian dia akan segera bertemu dengan Tuhan dan tidak perlu mengalami segala tekanan dan penderitaan yang sedang dialaminya. Kita tahu ketika menuliskan surat ini, Paulus sedang berada di dalam sebuah penjara. Kemungkinan besar penjara rumah. Sebuah penjara, sekalipun itu penjara rumah, tentunya bukan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Tentunya kita semua sedikitnya sudah pernah merasakan betapa tidak nyamannya hidup di penjara. Yaitu ketika kita harus memaksa diri kita untuk tinggal di dalam rumah kita sendiri selama sekian bulan lamanya. Akibat wabah dari COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, poin penting dari yang Paulus sampaikan terdapat di ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagi Paulus, persoalannya adalah bukan soal hidup atau matinya, tapi lebih kepada tujuan yang utama keberadaannya dari itu semua, yaitu bahwa Kristus yang dimuliakan, entah lewat hidupnya ataupun lewat kematiannya. Paulus tahu bahwa suatu saat nanti, ketika ia mati, ia pasti akan bersama dengan Kristus selamanya. Tentunya itu adalah keuntungan besar, karena ia akan berada bersama dengan Allah selamanya. Oleh sebab itu, ia bersuka cita. Namun kebenaran itu tidak mengurangi sukacitanya ketika ia masih berada di dunia ini. Bahkan dalam keadaan terpenjara sekalipun, Paulus bersuka cita karena Yesus semakin dimuliakan lewat hidupnya. Paulus sudah sampai pada titik di mana dia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Karya penebusan Kristus telah mengubahkan Paulus seutuhnya. Seperti tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20a, Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kristus ada di dalam Paulus, dan Paulus ada di dalam Kristus. Bagi Paulus, tidak ada hal lain yang dapat menggantikan Kristus di dalam dirinya. Segala hal yang dahulu merupakan kebanggaannya, kini tidak ada artinya lagi bagi Paulus. Bahkan ia rela menggantikan segala kebanggaannya itu dengan segala kesulitan hidup demi Kristus. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Matt Chandler di dalam bukunya To Live is Christ, To Die is Gain. Ia mengatakan bahwa ketika segala sesuatu yang dianggap berharga dalam hidup menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan Kristus, maka Anda telah belajar dengan baik bahwa hanya Kristus saja yang layak untuk dihidupi.
Inilah yang seharusnya menjadi tujuan utama bagi setiap pengikut Kristus, yaitu bahwa Kristus saja yang dimuliakan, entah di dalam kehidupan kita maupun di dalam kematian kita. Memasuki new normal, keadaan di depan mungkin tidak semakin jelas, kehidupan mungkin belum menjadi lebih baik. Namun kiranya di dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita terus mengingat akan karya penebusan yang begitu mulia yang telah melayakan kita, sehingga kita tahu apa sebenarnya menjadi tujuan kita ada di dunia ini, yaitu Kristus saja yang dimuliakan melalui hidup dan mati kita. Tuhan memberkati.